Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kita kembali lagi untuk membuat tutorialnya ya, karena ini berdasarkan request dari teman-teman kita ya. Banyak sekali yang request ya, yang request melalui WA. Ini request dari Bang Hartono. Bang, buat tutorial cara awal untuk menanam sawi. Ini Bang Hadi. Bang, bikin tutorial tahap awal sebelum membajak. Bang, bikin tutorial mengatasi rumput. Ya banyak lagi lah seperti itu, tapi kita nggak usah baca-baca semuanya ya. Nanti kalau kita baca semuanya mungkin nanti kita kehabisan waktu dan videonya nanti terlalu banyak ya, terlalu panjang lah gitu. Nah, di sini alhamdulillah hari ini sudah agak kelihatan cerah ya, kelihatan cerah. Ya, dalam minggu-minggu ini hujan terus berturut-turut ya. Kadang nggak berturut, satu kali satu hari. Jadi ya keadaan sawi saya lah, keadaan sawi saya tidak stabil lah seperti biasanya ya. Dan bisa dibilang merugikan saya lah gitu. Soalnya kan saya di sini kerja sistemnya borong ya, borong. Saya itu kerja borong, kemudian hasil sawi saya itu saya jual ke majikan dan majikan yang belinya ke saya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya hujan terus berterusan dan sawi busuk atau sawi nggak bisa besar ya bisa jadi rugi lah untuk saya ya, bisa dibilang gaji saya kecil lah gitu ya. Biasanya per bulan saya dapat sekian, dan kalau musim cuaca seperti ini ya sudah berkurang lah gitu ya, karena saya di sini bukan gaji bulanan ya, saya di sini sistemnya borong ya. Kalau banyak sawi ya saya lebih untung gitu di sini. Tapi kalau di teman-teman di sana kan kendalanya cuma harga saja yang anjlok di sana ya. Ya semoga harganya cepat stabil lah untuk teman-temannya, semoga cepat stabil dan semoga sukses ya. Nah, di sini karena berdasarkan request permintaan teman-teman kita itu bagaimana cara tahap awalnya, katanya tahap awalnya sebelum kita mulai menanam. Nah, tahap awalnya itu sebelum mulai menanam teman-teman ya, biasanya kalau tanah yang belum digarap atau yang belum pernah sama sekali ditanami berbagai segala tanaman lah misalnya ya, belum pernah ditanami atau lama nggak pernah ditanami atau belum pernah menanam sawi. Nah, ini harus diingat. Dan kan teman-teman kepingin menanam sawi. Nah, di sini poin pentingnya tahap awalnya teman-teman itu harus taburi dulu kohe ayam atau pupuk kandang ya, pupuk kandang kotoran ayam itu paling penting, itu harus itu ya, untuk tanah yang bermasalah yang tiga yang saya sebut tadi itu. Tanah batu, tanah kawasan baru lah, kawasan baru lama nggak digarap, terus sudah habis tanam cabai atau tanam yang lain-lain. Nah itu, nah kan untuk menanam keempat kalinya kan, anggaplah ini untuk menanam yang keempat kali mau menanam sawi. Nah itu harus ditaburi tai ayam ya, ditaburi tai ayam, contohnya seperti ini ya. Nah kira-kira contohnya seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat ini yang hitam-hitam ini sebetulnya tai ayam ya, tai ayam. Nah seperti inilah ratanya, tapi tidak terlalu kelihatan lah, tapi janji rata lah, jangan terlalu banyak-banyak gitu ya. Nah ini kan saya tabur tadi pagi dan ini besok dibajak. Nah dan yang sebelahnya udah dibajak tadi pagi, kemudian setelah dibajak itu ya saya langsung siram waktu sore ya. Nah kalau yang di sebelah sana itu masih belum panen, ini besok kita panen ini, karena kita setiap hari panennya 10 bedeng ya, karena kita menanamnya juga setiap hari 10 bedeng ya. Ini besok mungkin habis dia ini.
Nah, itulah contohnya yang tadi ya teman-teman. Nah, kalau sudah ditaburi ayam tai itu atau tai ayam itu, kita langsung bajak ya. Nah, setelah dibajak kita biarkan dulu selama 1 minggu ya. Biarkan dulu selama 1 minggu. Kalau sudah bajak itu, kenapa kita biarkan selama 1 minggu? Supaya, karena tai itu punya gas teman-teman, punya gas. Dia ada gas. Kalau kita sekarang kita tabur dan sekarang kita bajak dan besoknya tanam, nah itu nggak bagus. Itu efeknya nanti bisa jadi sawinya teman-teman itu nggak tumbuh, bisa jadi tumbuh tapi kalau sudah besarnya seperti inilah, seperti umur 3 hari atau 5 hari dia mati ya kalau langsung. Jadi kalau sudah tabur, kalau kita sudah nabur itu dan kita bajak, kita biarkan dulu selama 1 minggu ya, agar gasnya itu hilang. Dan kita siram setiap sore. Itu siramnya setiap sore itu tujuannya juga bermanfaat supaya benih-benih rumput itu bisa tumbuh ya, supaya benih-benih rumput bisa tumbuh, dan kemudian kita racun dan baru kita tanam ya. Nah, begitu teman-teman. Nah, ini kan pertanyaannya begini, Bang, kapan lagi waktunya naruh pupuk kandang setelah panen? Nah, bagusnya itu jarak 3 bulan. Jarak 3 bulan itu bagusnya, itu jarak 3 bulan lagi taburi pupuk kandang ya. Sebetulnya kalaupun nggak mau juga bisa sih, bagus-bagus aja. Karena tujuannya pupuk kandang itu agar tanah sehat dan agar sawi gemuk ya. Dia gemuk, dia cepat besar lah prosesnya gitu ya. Itu manfaatnya pupuk kandang itu ya. Tapi jangan terlalu banyak-banyak lah, janji rata karena kalau terlalu banyak-banyak juga nggak bagus ya. Nggak bagus untuk menanam yang bulan ini, tapi bulan belakangnya itu ini top market top lah. Tapi untuk yang menaruh yang terlalu banyak ya. Tapi kalau untuk menaruh yang seperti saya, janji rata lah, itu hasilnya bagus lah, hasilnya bagus ya. Biar nanti tidak ngaruh atau tidak ngefek ya pada pertumbuhan sawinya gitu. Karena walaupun juga yang namanya pupuk untuk bagus, kalau berlebihan juga nggak bagus lah ya, nggak bagus. Nah, bagi teman-teman yang request ulang cara mengatasi rumput ya, dan racun apa yang kita pakai, itu mungkin di lain waktu lah kita bikin videonya ya. Karena kalau kita gabung ini videonya terlalu panjang ya, terlalu panjang. Ini soalnya ini bukan channel ngeblog gitu, channel tentang makan, tentang syuting apa gitu. Karena ini kan walaupun ini saya cuma duduk-duduk, tapi kan bisa dibilang bermanfaat ya, walaupun omongan saya terlalu panjang. Jadi kalau teman-teman menontonnya sampai habis ya terdapatlah banyak gitu. Kalau dilompat-lompati ya, makanya itu kalau dilompat-lompati biasanya nggak dapat lah, kadang terlewat perkataan saya itu gitu. Makanya dia selalu di setiap video saya itu, padahal sudah saya jelaskan, masih ada pertanyaan, cara ini Bang, cara ini, padahal videonya itu yang ditontonnya cuma dia dilompati aja gitu. Mungkin dia dilompati atau cuma nonton sebentar saja. Nah, lagi ini ya, maaf ya teman-teman yang selalu komentarnya yang saya tidak balas itu. Sebenarnya komentarnya itu nggak masuk ya, masuk tapi kena spam. Begitu saya klik nggak bisa diklik ya, apalagi mau dibalas. Saya cuma bisa baca saja, makanya saya nggak bisa balas. Bukannya terlalu sibuk atau bukannya sombong gitu ya, bukannya tidak peduli sama teman-teman, tapi kebanyakan komentarnya itu masuk spam. Saya hanya bisa membacanya saja. Begitu saya mau klik komentar itu nggak bisa diklik atau nggak bisa dibalas atau nggak bisa dibuka sama sekali kalau komentar yang kena spam itu. Jadi supaya komentarnya itu tidak masuk spam, tonton saja dulu videonya sekurang-kurangnya 2 menit ya. Nah, kalau misalkan baru saja menonton belum sampai 1 menit, kemudian teman-teman langsung komentar, itu kena spam itu ya, kena spam.
komentarnya itu kena spam. Nah ini juga misalnya teman-teman tonton sampai habis, kemudian teman-teman kembali tutup handphonenya lagi, teman-teman klik baru komentar, itu kena spam juga. Jadi usahakan kalau mau komentar itu usahakan 1 menit 50 detik baru masuk komentar, atau di tengah-tengahnya atau di akhir video juga bisa, biar komentarnya masuk ya, biar saya bisa membalas gitu ya. Soalnya banyak sekali komentar-komentar spam yang masuk, padahal pertanyaannya itu penting gitu, pertanyaannya itu penting, tapi gimana saya bisa membalasnya, soalnya dibuka saja nggak bisa, saya hanya bisa membacanya saja. Nah itu sebabnya teman-teman ya, bukannya saya terlalu sibuk atau nggak peduli gitu ya, bukan gitu. Nah mungkin cukup videonya sampai di sini ya teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat lah ya. Nah bagi teman-teman yang baru-baru mengikut channel ini, agar tidak ketinggalan, biasanya saya sering upload video tapi banyak yang ketinggalan, padahal videonya sudah ada, dia request dari WA gitu ya, padahal videonya sudah ada. Jadi aktifin saja itu, klik saja tombol subscribe yang merah, kemudian klik saja gambar loncengnya itu ya, supaya apabila video saya sudah ada atau saya upload video, nanti ada pemberitahuan di handphone teman-teman kalau saya lagi upload video gitu ya, supaya tidak begitu lagi seperti banyak teman-teman kita itu, tadi saya upload video, besoknya dia yang request, "Bang, kok nggak ada video terbaru, lama sudah nggak upload," gitu, padahal videonya sudah ada gitu ya. Nah ya mungkin cukup videonya sampai di sini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.